Shalom para wanita Allah yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini WBI Korda DKI Jakarta kembali hadir menyampaikan pesan Allah kepada kita sekalian. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu, kami para anak-anak perempuan-Mu dimanapun kami berada ketika mendengar firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan kepada kami pengertian supaya kami dapat dibaharui oleh firman Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Para wanita Allah yang dikasihi Tuhan, hari ini saya secara khusus akan menyampaikan tentang kuasa, pujian, dan penyembahan. Pujian penyembahan itu sudah akrab di telinga kita, bahkan kita sering melakukannya. Tapi kalau bicara mengenai kuasa, itu bicara mengenai hal yang lain. Ada orang-orang tertentu yang sudah mengalami mungkin, tapi ada orang-orang tertentu itu hanya sebuah cerita, saya nggak pernah mengalami. Di bagian manapun kita, saya ingin menyatakan bahwa hari ini, biarlah kita lebih lagi mengalami kuasa pujian dan penyembahan itu, apabila kita sungguh-sungguh melakukannya. Para wanita Allah yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 3 kuasa dalam pujian penyembahan. Yang pertama, hadirat Allah dinyatakan. Ada perbedaan yang sangat kontras bagi mereka yang sekedar menyanyikan lagu rohani dengan mereka yang memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hadirat Allah itu pasti ada di semua tempat karena Allah itu omnipresent, maha hadir. Tapi bagi orang-orang yang memuji dan menyembah Allah dengan kesungguhan hati, maka pernyataan hadirat Allah itu dimanifestasikan secara nyata. Sehingga orang-orang ini, karena kesungguhan mereka memuji dan menyembah Allah, mereka mengalami apa yang namanya kelegaan di hatinya, kepenuhan ilahi, dan mereka boleh mengalami kemerdekaan di dalam rohnya. Kuasa dalam pujian penyembahan yang kedua adalah membungkam dan mengalahkan kuasa iblis. Beberapa kita mungkin bertanya, masa iya hanya dengan memuji menyembah Tuhan kuasa iblis bisa dibungkam dan dikalahkan? Para wanita Allah yang dikasihi Tuhan, ingat peristiwa dalam 2 Tawari pasal yang ke-20. Pada waktu itu bangsa Yehuda dipimpin oleh Raja Yosafat. Mereka didatangi oleh 3 bangsa sekaligus, Moab, Amon, dan pegunungan Seir. Dan mereka dalam keadaan yang sangat takut. Tetapi Allah memberikan pernyataan kepada Yosafat pada waktu itu. Dan dia mengumpulkan para penyanyi, pemuji. Dan dia menempatkan mereka di barisan depan para tentara itu. Lalu mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Allah dengan suara nyaring. Dan ketika mereka menyanyikan pujian penyembahan itu, Allah hadir. Allah turun di perkemahan para musuh. Bukan untuk memberkati, tapi untuk mengacaukan dan membuat mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Sehingga para musuh ini semuanya mati. Dan benar bahwa kuasa dalam pujian penyembahan, kuasa iblis dikalahkan dan dibungkamkan. Yang ketiga, kuasa dalam pujian penyembahan akan mendatangkan berkat-berkat Allah secara rohani maupun jasmani. Itu dicurahkan secara nyata dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada waktu kita memuji dan menyembah Allah, sehingga persungutan tidak ada dalam hati kita, sehingga kekhawatiran pergi dari hidup kita, dan kita boleh berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun kita belum menerima berkat-berkat itu, belum mengalami mujizat itu, tetapi pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, maka kuasa dari pengucapan syukur, kuasa dari pujian penyembahan itu akan betul-betul membuat Allah bergerak untuk memberkati kita. Bukan hanya secara rohani kita boleh mengalami pemulihan, tapi juga secara jasmani kita boleh diberkati oleh Tuhan. Persoalan yang terjadi kemudian adalah bagaimana saya bisa mengalami kuasa dalam pujian penyembahan itu. Saya sih rindu mengalami hadirat Allah secara nyata. Saya mau kuasa iblis itu dibungkam, dikalahkan, pergi dari hidup saya. Saya juga mau menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan, bahkan jasmani. Tapi bagaimana caranya? Apa cukup dengan memuji menyembah di gereja, berdoa? Hari ini saya mau katakan kepada kita, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kalau para wanita Allah rindu mengalami kuasa pujian penyembahan, bukan sesekali tapi secara terus menerus dalam kehidupanmu. Yang pertama, jadikan hatimu sebagai tempat Allah bertahta. Hatimu sebagai tempat Allah bertahta. Dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah hanya akan bersemayam, Allah hanya bertahta, berdiam, memerintah dan menyatakan kuasanya di hati orang-orang yang melimpah hatinya dengan ucapan syukur,
dengan penghormatan kepada Tuhan, dengan pujian kepada Tuhan, dan dengan penghargaan kepada Tuhan. Karena itu, menghadapi situasi COVID hari-hari ini, jangan izinkan hatimu dipenuhi oleh kekhawatiran, sehingga dengannya engkau menjadi takut, kemudian mengeluh, kemudian bersungut-sungut, bahkan mengabaikan, melupakan Tuhan. Sehingga jauh darimu apa yang namanya kuasa pujian penyembahan itu. Tapi gantikanlah hatimu di mana Allah berdiam bertahta di sana, dan teruslah bersyukur kepadanya, terus memuji Dia, menyembah Dia, sehingga Dia boleh menyatakan kuasanya di dalam kehidupanmu. Izinkan Allah bertahta di hatimu, bukan hanya pada saat ibadah, bukan hanya pada saat engkau berdoa baca firman, tapi terus 24 jam sehari. Jadikan hatimu tempat Allah bertahta, sehingga terus Dia ada di sana, dan Dia boleh menyatakan kuasanya secara nyata dalam kehidupanmu, keluargamu, gerejamu, bahkan dimanapun engkau berada. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kuasa pujian penyembahan di hidup kita? Jadikan tubuh kita sebagai bait Allah. Tubuh kita sebagai bait Allah. Ini penting. 1 Korintus 6 ayat 19 firman Tuhan berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, bukan dengan talentamu, bukan hanya dengan waktumu, dengan uangmu, tapi dengan tubuhmu. Persoalan apa dengan tubuh kita ini? Karena ada banyak orang bisa memuji menyembah Tuhan hanya dengan mulutnya, tapi tubuhnya diserahkan kepada yang lain. Tubuhnya masih tetap dikuasai oleh dosa. Hari ini saya mau katakan, kalau kita masih melakukan hal yang seperti itu, maka kuasa pujian penyembahan tidak akan pernah kita alami. Kenapa? Karena tubuh kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan itu sebabnya Allah yang berhak atas tubuh kita, memakai tubuh kita sebagai alat, sebagai sarana, sebagai media, tempat di mana Dia berdiam untuk menyatakan kuasanya, bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu jaga baik tubuhmu sebagai bait Allah. Jangan sembarangan menggunakan mulutmu, jangan sembarangan menggunakan tanganmu, menggunakan matamu, kakimu, dan seluruh organ tubuh ini. Biarlah ini betul-betul menjadi tempat Allah berdiam, sehingga pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa, ada power Tuhan keluar dari pujian penyembahan kita itu, dan kita boleh mengalaminya sehingga juga terimpartasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami kuasa pujian penyembahan? Jadikan hidup kita ini sebagai surat Kristus yang terbuka. Hidup kita sebagai surat Kristus yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Para wanita Allah yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang menjadi batu sandungan dengan karakternya yang tidak sesuai dengan pelayanannya. Ada banyak worship leader, para singers, para pelayanan di gereja. Karena ketika mereka ada di gereja, dengan ketika mereka ada di luar, kehidupannya menampilkan hal yang berbeda. Tidak punya integritas. Karakter Allah tidak terpancar dari kehidupan mereka. Sehingga orang-orang dunia tidak bisa membedakan mana yang namanya pemuji penyembah, mana yang bukan. Karena kelakuannya sama saja. Karena sikapnya sama saja. Orang dunia bohong, para pelayan Tuhan juga lebih pintar bohong. Orang dunia penipu, para pelayan Tuhan juga lebih pintar penipu. Hari ini kalau kita sungguh-sungguh mau sebagai seorang pemuji penyembah Allah, hidupi pujian penyembahan itu dalam diri kita dengan cara tunjukkan karaktermu, tunjukkan sikap hidupmu sebagai seorang penyembah dengan menunjukkan kelakuanmu sebagai surat Kristus, sebagai suara firman Allah yang bisa dibaca oleh semua orang, sehingga mereka menyatakan kita ini adalah orang yang berbeda, dan itu kuasa Allah dinyatakan di dalamnya, sehingga mereka boleh melihat kesaksian kehidupan kita. Jadi kuasa ada dalam pujian penyembahan itu bukan melulu bicara mengenai yang namanya kita merinding atau yang namanya kita terima berkat-berkat jasmani saja, bukan. Tapi ketika orang bisa melihat kehidupan kita, mereka bisa menyaksikan Kristus yang hidup dalam diri kita. Ini loh yang dibutuhkan, sehingga kesaksian kita punya kuasa yang mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi karena itu, para wanita Allah yang dikasihi Tuhan, jadikanlah pujian penyembahan kepada Allah
itu sebagai gaya hidupmu, sebagai irama hidupmu, bukan sesaat-saat tetapi secara kontinu, terus menerus dalam hidupmu. Itu yang mulai keluar dari hatimu, terwujud dalam sikap dan gerak-gerik tubuhmu, dan kemudian serta menjadi warna kehidupanmu, sehingga hadirat dan kuasa Allah dinyatakan dan menjadi pengalaman kita di sepanjang kehidupan kita. Selamat menikmati dan mengalami kuasa Allah dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.